Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Safri Salam, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dosen program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Saya mengajar pada mata kuliah hukum dengan bidang konsentrasi hukum adat. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pelajaran saya dengan menggunakan metode DEA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah hukum adat dengan bobot 3 SKS. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada mata kuliah hukum adat. Mata kuliah hukum adat merupakan mata kuliah peminatan yang akan mengkaji tentang kearifan leluhur yang diatur baik pada norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan dan juga norma hukum yang hidup dan tumbuh berkembang pada masyarakat hukum adat di Indonesia. Nah, adapun subpokok materi pada mata kuliah hukum adat ini pertama adalah ruang lingkup hukum adat, kemudian sejarah politik hukum adat, kemudian tahapan periodisasi sistem dan persekutuan-persekutuan hukum, kemudian hukum adat tanah, kemudian dan konflik pertanahan, pengaturan hukum adat perkawinan, kemudian kewarisan adat, hukum hutang piutang dan delik adat, kemudian ketatanegaraan adat, serta yang terakhir adalah hak ulayat atas hutan adat. Dengan mengikuti mata kuliah hukum adat ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan hukum tentang hukum adat dan penerapannya di Indonesia secara komprehensif. Pertemuan pada mata kuliah ini akan ditempuh sebanyak 14 kali pertemuan, yang 2 kali pertemuan sisanya itu diisi dengan mid test dan final test. Setelah mengetahui deskripsi mata kuliah hukum adat yang saya ampuh, maka selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yang mana saya membagi pada 3 teknik. Pertama adalah kuliah interaktif, kemudian kuis, dan juga beda kasus. Kuliah interaktif, saya wajibkan kepada mahasiswa untuk mempelajari textbook dan jurnal nasional maupun internasional terkait dengan topik yang akan dibahas tiap pertemuan. Tujuannya adalah agar mahasiswa lebih prepare untuk menghadapi perkuliahan. Nah, sedangkan kuis ini saya berikan pada pertemuan keempat ataupun ke-8. Tujuannya adalah untuk menyegarkan pemahaman mahasiswa terkait dengan materi-materi perkuliahan sebelumnya. Nah, sedangkan beda kasus adalah mahasiswa akan diuji untuk menganalisa kasus-kasus hukum adat terkini yang itu akan disampaikan melalui dialog atau diskusi kelompok. Untuk memfasilitasi perkuliahan pada masa coronavirus ini yang mewajibkan kami dosen untuk work from home, maka saya menggunakan media Zoom sebagai sarana untuk memberikan perkuliahan. Melalui Zoom ini saya memberikan absensi, kemudian memberikan kuis, dan juga melakukan beda kasus bersama mahasiswa untuk kemudian mahasiswa presentasikan secara online. Tentang penilaian pada mahasiswa, pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama. Kontrak perkuliahan itu memuat cara saya menilai dan memberikan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan mengetahui lebih awal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar perkuliahan bisa berjalan lancar dan mahasiswa yang mendapatkan nilai itu bisa merasa adil. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh pengajaran pada mata kuliah hukum adat ini kepada mahasiswa secara online. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Ya, Pak, sudah, Pak, sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi ini mata kuliah hukum adat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana perspektif hukum adat dari sisi pengertian para ahli yang berasal dari Indonesia dan pengertian hukum adat perspektif dari orang Barat.
Ya. Nah, inti-inti dari yang kita akan pelajari pada hukum adat itu adalah pertama pengertian, kemudian unsur-unsur hukum adat, yang ketiga adalah pembentukan hukum adat, yang keempat adalah karakteristik dari hukum adat. Pertama kita akan bahas tentang pengertian hukum adat. Nah, Bapak bagi untuk pengertian hukum adat itu Bapak bagi menjadi dua, yakni pengertian hukum adat menurut perspektif sarjana orang barat. Bagaimana sebenarnya orang barat ini melihat hukum adat kita? Ya, apakah memang sesuai dengan kearifan luhur dari hukum adat itu ataukah tidak? Nah, kemudian pengertian hukum adat dari sisi sarjana-sarjana orang Indonesia, ya. Baik, mari kita lihat pertama, mahasiswa sekalian, kita akan lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum adat itu. Ya, kalau kita lihat pengertian hukum adat menurut ahli hukum adat Terhar mengatakan bahwa hukum adat ini adalah keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Ya, dia mempunyai kewibawaan, dia punya pengaruh dan ditaati. Keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Siapa para fungsionaris hukum ini? Nah, ini yang disebut dengan tokoh adat, kepala adat. Kalau di Buton disebut dengan parabela, ya, parabela, waci, moci, dan anggotanya. Ini keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Di dalam keputusannya itu dia memiliki kewibawaan. Kenapa dia memiliki kewibawaan? Karena dia diputuskan secara bersama-sama. Karena dia diputuskan secara bersama-sama, sehingga dia mempunyai pengaruh dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Contoh, ya, kalau misalkan kepala adat bilang, ya, bahwa yang namanya hutan Kaombo itu tidak boleh diambil kayunya, ya, tidak boleh diambil kayunya, ya, yang boleh diambil itu hanya bagian-bagian tertentu saja dari hutan itu ditaati, ya, oleh masyarakat hukum adat. Kenapa ditaati? Karena yang memutuskan keputusan itu adalah para anggota masyarakat hukum adat itu. Ya, kalau di Buton itu kita biasa putuskan di panggung itu di Pogampa namanya, ya, atau di kayak gedung musyawarah adat, ya. Ada banyak di Buton soal itu. Nah, ini yang disebut dengan hukum adat. Pak, kalau ritual-ritual tertentu itu apakah itu hukum adat? Itu bukan hukum adat, tapi itu adalah kebiasaan. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, ini pengertian yang dijelaskan oleh Terhar bahwa hukum adat itu adalah keputusan para fungsionaris yang mempunyai kewibawaan, pengaruh dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Pengertian berikutnya kita lihat bahwa menurut Cornelis van Vollenhoven, ya, Cornelis van Vollenhoven ini menyatakan bahwa hukum adat ini adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang satu pihak mempunyai sanksi dan di lain pihak tidak memiliki sanksi, dan di lain pihak tidak dikodifikasi. Ya, nah, apa maksudnya ini? Bahwa hukum adat itu pada dasarnya memiliki sanksi. Pak, kalau ada hukum adat yang tidak memiliki sanksi, apakah hukum adat? Dia bukan hukum adat. Itu perlu dicermati, ya, karena kita biasa lihat ada ritual-ritual tertentu langsung dibilang itu hukum adat. Padahal hukum adat dikatakan oleh Cornelis van Vollenhoven bahwa hukum adat itu dia memiliki sanksi, dan di lain pihak dia tidak dikodifikasi. Maksudnya tidak dikodifikasi adalah bahwa hukum adat itu dia tidak dibukukan, ya, tidak dibuatkan dalam bentuk tertulis. Makanya kita tidak bisa lihat hukum adat secara bentuk nyatanya, ya. Nah, Pak, kita bisa temukan di mana? Oh, hukum adat itu ada di masyarakat, ya, dan itu hanya bisa dilihat melalui sense atau perasaan pikiran kita tentang keberadaan itu. Nah, jadi perlu diingat hukum adat dengan adat itu dua hal yang berbeda. Hukum adat itu dia memiliki sanksi dan dia tidak tertulis,
sedangkan adat adalah sebaliknya. Jadi jangan kita merasa sama. Wah, ini sudah belajar hukum adat, tapi ketika ditanya kalau tari Mangaru itu hukum adat atau bukan? Wah, itu bukan. Itu adalah adat. Ini dua hal yang berbeda. Jadi harus dipisahkan itu ya. Nah, ini menurut Cornelis van Vollenhoven. Kemudian menurut Christian Sunok-Hurgrons mengatakan bahwa hukum adat itu adalah bahwa adat yang mempunyai sanksi atau reaksi dan ada adat yang tidak mempunyai reaksi. Jadi intinya menurut Sunok-Hurgrons ini bahwa hukum adat itu dia memiliki sanksi karena dia bereaksi. Ya. Contoh paling nyata, kalau dahulu orang tua kita bilang jangan ambil itu mangga yang sementara dibungkuskan kantung hitam. Kalau tidak bisul pantatmu ya. Kalau tidak bisul pantat ya. Nah, itu sanksi ya. Itu sanksi itu ya. Iya, Pak. Sanksi itu. Nah, tapi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Percaya ketika nanti terima sanksi, dia ambil saja ya. Dia ambil saja itu mangga, tiba di rumahnya langsung beberapa hari kemudian bisul pantatnya. Nah, itu sanksi. Ya, itu sanksi. Sedangkan yang disebut dengan adat itu atau kebiasaan normatif itu adalah dia hanya tingkah laku biasa di dalam masyarakat. Contohnya, ya kita kalau wanita yang sudah menginjak dewasa dalam tradisi Buton itu ada yang namanya dipingit. Nah, itu namanya adat kebiasaan. Pak, apakah itu hukum adat? Itu bukan hukum adat karena dia tidak memiliki sanksi. Ya, dia tidak memiliki sanksi. Nah, ini menurut Sunok-Hurgrons yang pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum adat dan adat kebiasaan itu dua hal yang berbeda. Dan memang perbedaannya itu dikatakan bahwa tidak jelas. Nah, dari pengertiannya, ketidakjelasan itu terlihat dari apakah hukum adat kalau dia memiliki sesuatu perbuatan memiliki sanksi diatur oleh masyarakat itu, maka itu hukum adat. Kalau dia tidak memiliki sanksi, maka itu hanya disebut dengan kebiasaan. Nah, kemudian pengertian yang sama juga menurut Bella Freud, ya, apa yang disebut dengan hukum adat itu adalah peraturan-peraturan yang tidak diundangkan atau peraturan-peraturan yang tidak dibuat secara tertulis. Jadi kita tidak bisa mencari secara tertulis itu hukum adat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau hukum adat itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan? Apakah masih tetap disebut dengan hukum adat atau tidak? Itu nanti dijawab ya oleh mahasiswa. Bukan Bapak lagi yang jawab ya. Apakah itu dikatakan hukum adat? Kalau hukum adat itu sudah dibuatkan dalam bentuk tertulis, apakah itu bisa disebut dengan hukum adat atau tidak? Ya, menurut pengertian dari pakar hukum adat dari sarjana barat. Nah, kemudian mari kita lihat pengertian hukum adat dari ahli-ahli hukum Indonesia sendiri. Kita lihat di sini pengertian hukum adat itu menurut Supomo dia tidak memberikan pengertian tapi menjabarkan unsur-unsur. Pertama, bahwa hukum adat itu dia adalah peraturan legislatif yang tidak tertulis, kemudian hukum yang hidup di dalam kenegaraan, kemudian keputusan-keputusan hakim, hukum kebiasaan. Jadi kalau lihat dari unsur-unsur yang dipaparkan oleh Supomo ini, pada dasarnya dia merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah negara, tapi dia tidak tertulis atau dia tidak dikodifikasikan. Ya, nah, dia memasukkan juga yang namanya hukum kebiasaan, kemudian aturan-aturan pedesaan atau aturan keagamaan. Ini pengertian yang cukup berbeda dengan pengertian dari sarjana barat. Nah, kemudian juga pengertian lain bahwa apa yang disebut dengan hukum adat itu adalah perasaan kebangsaan, ya, perasaan pada kebudayaan atau jiwa bangsa. Ya, hukum adat ini disebut sebagai Volges atau hukum yang berjiwa bangsa. Ya, menurut Azairin, hukum yang berjiwa bangsa itu adalah hukum yang berasal dari masyarakat, ya, masyarakat, ya.
Kenapa dari masyarakat? Karena ada hukum, ya, adanya hukum itu karena ada masyarakat. Tidak ada masyarakat, tidak ada hukum. Itu pameo, ya, ubi societas ibi ius, ya. Di mana ada masyarakat, di situ hukum. Hukum apa itu? Itu yang disebut dengan hukum adat, bukan hukum positif yang Bapak Ibu pelajar nanti, ya. Nah, itu adalah hukum adat. Oke. Ini pengertian hukum adat menurut Hazairin. Kemudian menurut Surojo Wingjo Dipuro, hukum adat itu adalah dia tidak memberikan suatu pengertian, tapi sebuah pandangan bahwa hukum adat itu bahwa pada dasarnya dia bersumber pada keadilan masyarakat. Dan dia selalu berkembang secara terus-menerus. Ya, baik, dan sebagian besar itu tidak tertulis, tapi karena dia tidak tertulis, justru ditaati dan dihormati oleh anggota masyarakatnya. Pertanyaannya kemudian, kenapa hukum adat yang tidak tertulis itu tetap dipatuhi oleh masyarakat? Sedangkan di lain sisi, hukum positif kita yang tertulis itu, ya, juga kadang dipatuhi, kadang tidak dipatuhi. Itu pertanyaan buat mahasiswa sekalian, ya. Nanti diberikan jawabannya melalui melalui YouTube, ya. Nanti Bapak kirimkan linknya melalui ketua tingkat. Jadi tugasnya nanti bukan buat makalah, ya, tapi Bapak minta komentarnya melalui YouTube yang Bapak ada video nanti ini Bapak masukkan ke dalam YouTube, kemudian dikomentari. Komentar itu Bapak nilai sebagai sebuah nilai tugas. Nah, ini makanya tadi ada pertanyaan, apa perbedaan antara ahli hukum pengertian hukum adat menurut ahli hukum barat dan ahli hukum Indonesia, ya? Apa yang bisa kita simpulkan, ya? Ini nanti bisa dielaborasi jawabannya di dalam komentar, ya, video YouTube itu. Nah, kalau kita bisa simpulkan, ya, pada dasarnya hukum adat ini adalah sebenarnya semua hukum yang tidak tertulis, ya. Jadi dia semua hukum yang tidak tertulis, dan pada dasarnya dia merupakan dia memiliki sanksi, keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat sakral, ya. Kalau di Papua itu tanah yang namanya kekayaan alam disebut sebagai ome, ya, ibu. Kenapa disebut sebagai ibu? Karena kekayaan alam itu ditempati oleh leluhur mereka yang sudah mendahului mereka di dunia. Makanya mereka selalu melawan kepada siapapun kalau ada yang merampas tanah dan hutan adat mereka. Bagaimana dengan di Buton, ya? Di Buton ada yang disebut dengan Sarapatanguna. Apakah itu magis religius? Ya, itu magis religius, Sarapatanguna itu. Tapi bagaimana implementasinya di dalam hukum adat, itu yang patut diteliti, ya. Karena itu kan tatarannya secara filsafat. Tapi secara hukum adat itu masih perlu diteliti. Ini karakteristik dari hukum adat. Yang pertama magis religius. Yang kedua adalah komunal. Nah, maksud yang disebut dengan komunal ini bahwa masyarakat hukum adat itu lebih mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Contoh tanah ulayat, contoh tanah kadie. Ya, kita selalu menyebut tanah ulayat, tapi tidak menyebut tanah kadie di Buton. Tanah kadie itu tanah milik bersama orang Buton. Di mana itu, Pak? Contohnya kita bisa lihat itu di tanah-tanah kadie yang ada di wilayah Benteng Keraton Kesultanan. Itu disebut dengan tanah kadie atau tanah ulayat. Tidak ada yang memiliki satu orang pun, tapi dipergunakan manfaatnya secara bersama-sama oleh masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan komunal. Ciri bahwa hukum adat itu masih hidup dan ada di dalam masyarakat adat itu. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah konkret. Bahwa pada dasarnya masyarakat hukum adat itu di dalam tata pergaulannya itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan nyata. Contoh kalau di Papua, kalau mau melakukan transaksi jual beli, itu tidak boleh bilang mau mengutang apa segala malam, tidak boleh. Jadi harus ada tanda jadi kalau misalnya mau beli sesuatu. Nah, kalau sekarang kan kalau di sana disebut dengan uang panjar, ya, tanda jadi. Nah, di lembaga, di sistem hukum kita sudah mengadopsi soal itu, ya. Adopsi itu namanya lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu sebenarnya konsep dari hukum adat, ya. Kita tidak bisa melunasi utang, tapi kita bisa jaminkan kita punya barang. Nah, itu praktek
dari sifat konkret di dalam hukum adat. Kita menjaminkan benda harta kita sebagai untuk kemudian mendapatkan mendapatkan uang ya, mendapatkan barang yang ingin kita miliki. Di Papua itu sudah dipraktekkan, hanya kemudian dilakukan positivisasi pergaulan sehingga disebut dengan lembaga pembiayaan. Nah, itu ciri dari hukum adat konkret nyata ya. Nah, ciri terakhir adalah kontan. Kontan ini maksudnya bahwa ada tindakan berupa perbuatan nyata atau simbolis atau pengucapan untuk menyelesaikan perbuatan hukum itu ya. Jadi ada tindakan secara nyata. Jadi pada saat kita masyarakat hukum adat melakukan jual beli, nyata pada saat itu kelihatan bahwa terjadi pelepasan terjadi secara terbuka di depan anggota masyarakat hukum adat. Nah, ini yang disebut dengan ciri kontan di dalam ciri kontan ini merupakan bagian dari ciri dari masyarakat hukum adat ya. Oke. Bapak sampai di situ saja dulu penjelasannya terkait dengan pemaparan terkait dengan mata kuliah hukum adat. Kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, Bapak persilahkan. Sembari Bapak minta 2 orang penanya ya, wajib ya, 2 orang penanya untuk diberikan kepada Bapak, kemudian sembari Bapak kirimkan absensinya. Bapak kembalikan kepada ketua tingkat ya untuk mempersilahkan teman-temannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, saya persilakan. Dan pertanyaan pertama saya mulai ya. Cara posisinya sama bertanya di sini Pak. Oh iya, silakan. Saya mau bertanya mengenai ciri hukum adat tadi. Ya, kepastian. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi di ciri hukum adat. Di ciri hukum adat tadi disebutkan bahwa ada 2, ada yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasi. Yang pertama, adat yang memiliki sanksi. Berbicara sanksi, berarti berbicara hal apa yang harus kita alami ataupun ganjaran yang kita dapatkan jika kita melakukan pelanggaran di dalam masyarakat itu sendiri. Yang menjadi apakah ataupun bagaimana proses pemberian sanksi di dalam hukum adat itu jika seseorang masyarakat ataupun anggota masyarakat melakukan pelanggaran Pak, begitu Pak. Artinya bahwa prosesnya seperti apa Pak, begitu. Oke. Itu saja ya, karena waktunya ini sudah semakin mepet, sisa 4 menit ya di sini. Jadi terbatas ya waktunya. Bapak sudah kirimkan link absensi, silakan diisi, Bapak akan jawab. Wajib diisi ya, karena di situ absensinya ya. Jadi bagaimana proses hukumnya jika itu diselesaikan di dalam menurut hukum adat. Nah, biasanya masyarakat hukum adat itu ketika ada perbuatan pidana yang dilakukan, pidana adat misalkan dia mencuri ya, dilapor di kepala adat, kalau itu biasa disebut dengan parabela ya. Nah, parabela itu kemudian mengumpulkan mochi waci ya, kemudian dia akan sidang beberapa kali. Sama dalam persidangan sebelum di pengadilan negeri, mereka akan memanggil saksi-saksi juga, saksi ya, mendengarkan para saksi apakah memang dia bersalah atau tidak. Nah, dari kesaksian itu kemudian kepala adat menjatuhkan putusan. Apa putusannya? Ada banyak. Kalau praktek di Kabupaten Buton ini ya, atau di Kota Bau-Bau ini, di Kabupaten Buton ya, itu paling banyak ya. Itu biasanya mereka kalau mencuri itu biasa dia dipanaskan sebuah besi ya, kemudian besi itu yang akan menentukan apakah dia memang nyata bersalah atau tidak. Kalau dia tidak bersalah, tidak panas besinya ya. Kalau dia bersalah, dia panas besinya. Gitu ya. Nah, itu praktek ya. Kalau jadi menurut besi begitu ya. Nah, kalau di Wabula lagi berbeda. Kalau di Wabula itu seseorang kalau mencuri tinggal dicebluskan di dalam laut kedalaman 10 meter. Kalau dia tidak mencuri ya, maka dia tidak akan susah bernapas. Dia bisa bernapas dengan bagus di dalam laut karena sudah didoakan sama parabela. Ya, itu luar biasanya hukum adat ya. Tapi kalau dia mencuri, apalagi berzina ya,
berzina, maka akan datang ikan hiu yang memakan dia. Mati ya di dalam laut. Atau dia tidak bernapas. Percaya atau tidak percaya, tapi Bapak melakukan penelitian tentang ini dan ini benar adanya. Ya. Dan itu tadi ya praktik seperti ini. Jadi ada keyakinan secara spiritual pada mereka bahwa silakan alam yang menentukan salah atau tidaknya mereka. Dan di kita dibutuhkan kita patut bangga hukum adat itu masih ada. Ya. Saya kira itu ya. Nanti kita diskusi lagi lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena waktunya juga ini sudah terbatas ya. Bapak ucapkan terima kasih. Mahasiswa sekalian. Maaf, ya Pak, siap. Tapi sebelumnya untuk PowerPoint-nya dikirim di grup Pak. Ya, nanti saya kirimkan sama kita singkat. Iya, karena waktunya tinggal 1 menit ini. Ya? Iya Pak, siap. Nanti ada tugasnya, minta tolong semua mahasiswa untuk komentar nanti ya. Komentar nanti di YouTube ya. Nanti Bapak kirimkan linknya ke ketua tingkat. Iya Pak, siap. Saya kira begitu, Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menjalani puasa. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlimpah pada bulan Ramadan ini. Bapak ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak pamit ya. Terima kasih banyak semua teman-teman ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Baik, demikian cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui aplikasi Zoom. Terima kasih banyak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.